Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, berkah dalam. Sudah kita memberi senyum hari ini, Senin 14 Agustus 2023. Gereja memperingati Santo Maximilianus Maria Kolbe, seorang imam dan martir. Kita awali permenungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita diambil dari Injil Matius bab 17 ayat 22 sampai 27. Pada waktu Yesus dan murid-muridnya bersama-sama di Galilea, ia berkata kepada mereka, Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh dia. Dan pada hari ketiga, ia akan dibangkitkan. Maka hati murid-muridnya itu pun sedih sekali. Ketika Yesus dan murid-muridnya tiba di Kapernaum, datanglah pemungut bea bait Allah kepada Petrus dan berkata, Apakah gurumu tidak membayar bea 2 dirham itu? Jawabnya, Memang membayar. dan ketika Petrus masuk rumah, Yesus mendahuluinya dengan pertanyaan, Apakah pendapatmu, Simon? Dari siapakah raja-raja dunia ini memungut bea dan pajak? Dari rakyatnya atau dari orang asing? Jawab Petrus. Dari orang asing. Maka kata Yesus kepadanya, Jadi, bebaslah rakyatnya. Tetapi, supaya jangan kita menjadi batu sandungan bagi mereka, pergilah memancing ke danau. Dan ikan pertama yang kau pancing, tangkaplah dan bukalah mulutnya. Maka engkau akan menemukan mata uang 4 dirham di dalamnya. Ambillah itu, dan bayarkanlah kepada mereka, bagiku dan bagimu juga. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bacaan Injil hari ini bicara soal pajak yang harus dibayar oleh setiap warga negara. Dikatakan ada seorang pemungut pajak bait Allah datang pada Petrus dan berkata, apakah gurumu tidak membayar pajak 2 dirham? Agar tidak menjadi batu sandungan, maka Yesus menyuruh Petrus untuk membayar pajak yang diminta. Caranya dengan pergi ke danau dan menangkap ikan. Lalu dari mulut ikan itu akan ditemukan mata uang 4 dirham. Uang itu digunakan untuk membayar pajak bait Allah. Yesus menyambut baik permintaan pemungut pajak bait Allah. Bagi saya, Yesus menunjukkan ketaatannya, kesetiaannya sebagai warga negara. Dia meminta kepada Petrus untuk membayar pajak. Walaupun sebenarnya Yesus tidak perlu melakukan hal itu, karena dia anak Allah, tapi Yesus tidak mempertahankan statusnya. Dia tetap membayar pajak. Ia tidak mau menjadi batu sandungan bagi banyak orang. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sikap Yesus menjadi inspirasi untuk kita hari ini. Ada pertanyaan mendasar, bagaimana kita sebagai warga negara dan sebagai seorang Katolik? Artinya kita harus memiliki ketaatan baik kepada Tuhan maupun kepada negara kita. Tindakan Yesus membayar pajak hendaknya menjadi contoh untuk kita agar kita sebagai warga negara bisa menjadi contoh bagi yang lain dengan kesetiaan dan taat pada aturan negara. Maka saya ingin berpesan pada kita hari ini, jadilah warga negara yang baik dengan mentaati aturan yang ada, dengan menjalani segala aktivitas sesuai dengan apa yang terjadi di tengah bangsa kita. Paling tidak kita menjadi orang-orang yang diberkati dan menjadi berkat bagi sesama lewat sikap dan cara hidup kita. Jangan menjadi batu sandungan bagi sesama kita. Dikala kita hidup di tengah-tengah lingkungan kita, RT kita, RW kita, atau di tengah-tengah tempat kerja kita, jangan menjadi batu sandungan, tapi hendaknya kita menjadi berkat untuk sesama. Amin. Semoga Allah yang Maha Kasih memberkati saudaraku sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Roh Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin. Berkah dalam.